Roh Kudus dan Gereja. Pekerjaan dan kesaksian Roh Kudus pada zaman gereja mula-mula. Kitab Kisah Para Rasul dapat juga disebut sebagai kisah Roh Kudus, karena isinya adalah menuliskan tentang para rasul yang bersaksi, kegiatan pemberitaan Injil, dan tentang pertumbuhan gereja. Kitab Kisah Para Rasul juga adalah menceritakan tentang kisah orang-orang percaya yang ditahbiskan. Para orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian dapat mempengaruhi dunia bagi kemuliaan Kristus. Banyak hal yang sungguh mengesankan seperti yang dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul berikut ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dan 31. Kisah Para Rasul 5 ayat 14 dan 42. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Kisah Para Rasul 16 ayat 5. Di mana dalam ayat-ayat tersebut menceritakan tentang pertumbuhan jemaat mula-mula yang begitu cepat. Banyak orang yang beralih masuk menjadi Kristen, hasil dari pekerjaan para rasul dan orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus bersaksi memberitakan Injil. Maksud dokter atau tabib Lukas dalam menulis kitab Kisah Para Rasul adalah yaitu untuk membagikan kepada setiap pembaca Alkitab tentang pelayanan Roh Kudus di gereja mula-mula. Dokter atau tabib Lukas tidak ragu menggunakan angka untuk mengukur pergerakan roh pada abad pertama. Jumlah orang percaya baru yang dituliskan oleh Lukas itu sebenarnya adalah menghitung jumlah baptisan. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41, sebenarnya sang rasul sedang menyoroti fakta bahwa ada 3.000 orang yang dibaptis dalam satu hari di satu tempat. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 4, dokter atau tabib Lukas juga menuliskan tentang adanya 5.000 orang yang dibaptis menjadi Kristen. Dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 14, dikisahkan bahwa melalui para orang percaya, kemudian banyak orang yang mau datang kepada Tuhan dan dibaptis. Lukas juga memperhatikan dan mencatat tentang pergerakan Roh Kudus di hati orang-orang ini, yaitu antara lain Lydia, kepala penjara di Filipi, seorang gadis budak yang kerasukan setan, dan Sida-Sida Ethiopia. Karena adanya pertumbuhan umat Kristen yang cepat dari gereja perjanjian baru, maka gereja-gereja atau kumpulan para orang percaya baru pun dibentuk atau didirikan. Salah satu alasan mengapa gereja mula-mula bertumbuh begitu pesat adalah karena gereja terus diperbarui melalui penamaan gereja-gereja baru. Dan hal itu dapat menjadi pesan yang sangat penting bagi kita hari ini. Roh Kudus juga melayani murid-murid yang bersaksi dalam setiap pengalaman mereka, serta melakukan banyak hal kepada mereka dalam setiap situasi. Seperti yang dituliskan dalam ayat-ayat berikut ini. Kisah Para Rasul 7 ayat 55, Kisah Para Rasul 8 ayat 29, Kisah Para Rasul 11 ayat 15, Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Pelayanan Roh Kudus pada abad pertama sangat bervariasi dan sungguh menakjubkan. Dan inilah beberapa contoh kasus tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada para orang percaya, yaitu antara lain 1. Roh Kudus menguatkan Stefanus untuk bersaksi bagi Tuhannya di hadapan massa yang kejam, dan secara tidak terkendali massa tersebut melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Meskipun akhirnya Stefanus mati dianiaya, tetapi efeknya kemudian banyak orang yang beralih menjadi Kristen berkat kesaksian Stefanus melalui peristiwa tersebut. 2. Roh Kudus secara ajaib menuntun Filipus kepada seorang Ethiopia yang berpengaruh dan yang sedang mencari kebenaran. Dan setelah menerima kebenaran dari Filipus, lalu orang Ethiopia tersebut membuka benua Afrika bagi pekabaran Injil. 3. Roh Kudus memberi Petrus tanda konfirmasi ketika orang-orang percaya yang bukan Yahudi juga menerima karunia Roh Kudus. 4. Roh Kudus menuntun gereja ke dalam satu persatuan ketika saat itu gereja mula-mula akan bertikai sehubungan dengan masalah sunat. 5. Roh Kudus membuka seluruh benua Eropa untuk dapat diberitakan Injil melalui Rasul Paulus. 6. Roh Kudus aktif di gereja perjanjian baru hingga dalam kehidupan gereja di zaman ini. 7. Roh Kudus rindu untuk memberi kuasa, menguatkan, mengajar, membimbing, menyatukan, dan mengutus kita pada misi paling penting di dunia ini, yaitu untuk mengabarkan kepada pria dan wanita atau orang-orang untuk datang ke hadapan Yesus dan kebenarannya. Poin yang harus kita ingat adalah
bahwa Roh Kudus itu masih aktif dan bekerja sampai dengan hari ini. Dan yang dilakukan oleh Roh Kudus saat ini juga adalah sama seperti yang dilakukannya pada zaman para rasul dan pada zaman gereja mula-mula.